Agribisnis Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Kami persilahkan untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan diseminasi hasil Project Based Learning Program Studi Pengelolaan Agribisnis. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Semoga suaranya terdengar nih ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan katsiran wabarakatuh. thayyiban mubarak. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam pada Muhammad SAW. Dan untuk kegiatan ini tentu kami sangat berterima kasih sekali kepada pihak-pihak yang terlibat, terutama ini eksternal kampus kita. Yang saya hormati perwakilan yang ada dari baik dari DPRD Kabupaten 50 Kota, pemerintah Pemda kita melalui Bapelitbangda ya, Kabupaten 50 Kota, kemudian Dinas Pertanian juga ada, kemudian juga ada pemerintah nagari juga dari Batu Balang dan Kota Tuo. Dalam hal ini saya menyambut hangat sekali dan terima kasih kepada tim pengampu mata kuliah ini, ada Pak Nufirman dan juga ada Prof. Afu atau Pak Aflizar yang telah menginisiasi terwujudnya kegiatan kita ini. Dalam hal ini, mudah-mudahan kegiatan ini ada mata kuliah lainnya. Semoga kegiatan diseminasi Project Based Learning ini dari mata kuliah SPKL mendapatkan banyak manfaat kepada mahasiswa kita dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama untuk terwujudnya kegiatan ini. Dalam hal ini, saya selaku koordinator program studi membuka acara, semoga lancar sampai dan tuntas sampai kegiatan dan mendapatkan manfaatnya yaitu tercapainya pembelajaran pada mata kuliah. Banyak maaf dari saya mewakili dari kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Kami buka kegiatan ini dengan ketukan palu ya, ketukan palu, ketukan. Nah, kegiatannya berjalan. Terima kasih. Balikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nofriana selaku koordinator program studi pengelolaan agribisnis. Selanjutnya, mohon kepada Bapak Ibu kita memasuki acara untuk foto bersama agar membuka kameranya. Izin Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas Bapak Ibu semua. Selanjutnya kita masuk ke acara inti yang saya serahkan kepada Bapak Nofirman selaku moderator acara. Kepada Bapak Nofirman, saya persilakan. Terima kasih kepada Rabiah selaku pembawa acara. Baiklah Bapak Ibu, masuk kita ke acara inti. Namun sebelum pemaparan hasil tugas dari mahasiswa atau hasil proyek dari mahasiswa, kita minta sedikit pemaparan sambutan dari Ketua Tim Penanggung Jawab Mata Kuliah kepada Prof. Aflizar. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lai terdengar suara. Ada Prof. Syukurlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Yang saya warahmatullahi hormati Bapak Nofrianil dan juga yang saya hormati Bapak Patrio Bimantara, praktisi Webgus dari CV Agrofest.
Dan tidak lupa kepada Pak Nofirman, dosen pengampu mata kuliah SPKL. Yang saya hormati juga kepada anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, Bapak Bisron Hadi, SPDI, MPD. Yang saya hormati Dinas Pertanian Kabupaten 50 Kota atau yang mewakili. Dan juga kepada Bapelit Bangda Kabupaten 50 Kota atau yang mewakili. Yang saya hormati juga kepada Bapak Dasril Sofriyadi SH, Wali Nagari Batu Balang, kepada Bapak Dion Isnaini SE sebagai Wali Nagari Kota Tuo. Saya merasa bahagia bahwa ada partisipasi dan juga bentuk baru dari mata kuliah ini sehingga bisa bermanfaat bagi nagari atau masyarakat di sekeliling Politani. Memang untuk menyampaikan ilmu ini perlu waktu yang sangat lama. Waktu ini, pada kesempatan ini, dengan Zoom, mahasiswa akan belajar bagaimana menyampaikan ilmu dari survei pemetaan dan kesesuaian lahan tersebut agar bisa dinikmati atau berguna bagi masyarakat. Apa manfaatnya bagi kita dan bagi masyarakat? Bagi mahasiswa, ini merupakan salah satu bekal nantinya setelah tamat untuk terjun kepada masyarakat. Bisa saudara nanti beruntung karena telah melakukan infak ilmu. Karena mungkin infak itu bukan hanya dari segi uang saja, ilmu pun juga termasuk berinfak. Dan semoga dengan prestasinya hari ini juga jangan sampai melakukan ria kalbu. Kenapa? Karena kalau saudara nanti setelah merasa berbangga dengan ilmunya, berguna bagi masyarakat, maka itu akan menghancurkan segala pahalanya. Sebagaimana yang telah pernah diingatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ada dahulu 3 orang Islam yang akan pertama sekali nanti dimasukkan ke dalam neraka. Itu karena pertama, orang itu adalah orang yang mati syahid. Kedua, orang berilmu mengajar Al-Quran ataupun mempelajari Al-Quran, termasuk kita ini. Mengajarkan juga karena Al-Quran itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis seperti ilmu saudara akan sebarluaskan hari ini. Dan yang terakhir adalah yang akan ditarik nanti ke dalam neraka orang yang dermawan. Alasannya cuma satu saja. Mulutnya mengatakan karena ingin mengabdikan ilmu, tetapi hatinya ingin dipanggil ilmuwan atau ingin dipanggil seorang pahlawan atau ingin dipanggil seorang dermawan. Selalulah berendah hati, selalulah tuntut ilmu, dan jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah diperoleh hari ini. Semoga perjuangan saudara hari ini diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, karena ini D4, saudara terpancing lagi untuk melanjutkan sampai ke S2. Di Politani kita sudah ada S2. Kalau lebih bagus lagi, saudara nanti dapat beasiswa bisa ke luar negeri ataupun ke Pulau Jawa. Jangan setelah dapat S2, jangan puas sampai S2. Sampaikan kepada S3. Karena untuk memajukan Indonesia ini tidak cukup
hanya dengan sampai kepada pendidikan kita saat ini. Kalaupun saudara tidak sanggup nanti, cita-citakanlah anak-anakmu untuk terus berjuang menuntut ilmu. Itulah pembukaan dari Bapak. Semoga saudara bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Afrizar yang sudah memberikan pengantar selaku penanggung jawab mata kuliah ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada mahasiswa kita dapat sangat bermanfaat untuk bekalnya ke depan. Selanjutnya kita masuk pemaparan sedikit dari dosen praktisi kita, bagaimana sebetulnya WebGIS ini berperan dalam pengambilan keputusan. Pemateri kali ini adalah Pak Patrisio Bimantara, mitra kita dari CV Andalan Geospasial Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjelaskan kenapa penting teknologi WebGIS, terutama dalam pengembangan dan tata kelola perencanaan wilayah. Kepada Pak Patrisio kami persilahkan. Baik, izin saya screen ya, Pak. Boleh silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada jajaran Bapak Ibu dosen program studi agribisnis. Izin juga kepada Bapak DPRD Kabupaten Bengkulu Kota, pemerintah Dinas Pertanian, Bapelit Bangda, serta pemerintahan Nagari Batu Balang dengan pemerintahan Nagari Kota Tua. Perkenalkan, nama saya Patrisio Wimantara, selaku perwakilan dari CV Andalan Geoforest Indonesia, yang merupakan alumni dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Geografi. Saya lanjutkan ke materi yang akan saya sampaikan, yaitu peran data spasial, digital, dan WebGIS dalam mendukung pengambilan keputusan. Bapak, Ibu, dan adik mahasiswa sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya mau memulainya dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Mengapa sampai saat hari ini kita masih sering mendengar warga kita mengeluh seperti, saya merasa layak menerima bantuan, tetapi belum terdata, belum mendapatkannya. Ataupun sebaliknya, mengapa ada warga yang sudah hidup berkecukupan, sudah memiliki ekonomi yang bagus, tetapi masih mendapatkan bantuan. Nah, kita lanjut. Bapak, Ibu, dan adik mahasiswa sekalian, ini adalah data yang sama. Tidak ada yang tambah, tidak ada yang dikurang. Yang berubah hanyalah cara kita melihat datanya, cara pandang kita melihat data tersebut. Pada bagian kiri, kita bisa melihat data tersebut. Bayangkan, jika sebuah nagari memiliki lebih dari 200 KK, semuanya data tersebut, penerima bantuan tersebut, hanya disajikan dalam bentuk tabel Excel yang berisi ribuan nama dan alamat. Apakah kita bisa dengan cepat mengetahui apakah penerima sudah tersebar secara merata, apakah ada wilayah yang belum terjangkau, atau apakah data yang perlu diverifikasi, atau apakah ada data yang perlu diverifikasi kembali? Nah, maka dari itu bisa kita lihat pada sebelah kanan. Ketika data ditampilkan di atas peta, kita tidak hanya melihat angka dan nama, tetapi kita juga melihat pola sebarannya. Dari situlah, maka proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. WebGIS tidak membuat data menjadi lebih banyak, akan tetapi
WebGIS membuat data menjadi lebih mudah dipahami. Kita lanjut selanjutnya. Nah, WebGIS sangat berperan penting dalam mengambil keputusan, terutama pada 4 sektor yang ada kita misalkan. Yang pertama, pertanian. WebGIS dapat membantu melihat kesesuaian lahan dan potensi komoditas yang ada di daerah tersebut. Dalam bidang infrastruktur, WebGIS tidak hanya membantu pemerintah dalam perencanaan, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat. Misalnya, masyarakat dapat melaporkan kondisi jalan yang rusak beserta tingkat kerusakan dan perkiraan panjang ruas jalan yang terdampak. Seluruh laporan tersebut ditampilkan pada peta, sehingga pemerintah dapat menentukan prioritas perbaikan secara lebih cepat dan berbasis data. Teknologi tidak dapat menggantikan keputusan manusia, akan tetapi teknologi dibuat untuk membantu agar keputusan didasarkan pada data yang lebih akurat dan lebih tepat. Berikut merupakan contoh penerapan data yang bisa kita aplikasikan untuk WebGIS kita. Yaitu pada contoh itu peta persebaran keluarga resil atau keluarga masyarakat miskin pada kota Payakumbuh yang bisa kita aplikasikan di dalam WebGIS kita. Selanjutnya, CVN dalam Geoforest Indonesia berkolaborasi atau melakukan proyek bersama Bapeda Kota Payakumbuh, jadi mana dimulai dari akuisisi pengambilan foto udara, dilanjutkan dengan pengumpulan data dan integrasi satu data atau big data, yang dimana menghasilkan sebuah GIS portal. Nah, GIS portal ini diluncurkan oleh Bapeda dalam rangka untuk menghasilkan data informasi geospasial yang lebih akurat untuk mendukung berbagai keputusan dalam pemerintahan. Selanjutnya, selanjutnya kami juga melakukan proyek bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang di mana kami menghasilkan 3 WebGIS yang berbeda-beda untuk kepentingan yang berbeda juga. Dapat kita lihat pada yang kita tampilkan. Yang pertama itu database biota laut dilindungi, yang di mana WebGIS-nya berguna untuk mengumpulkan data serta mengintegrasikan semua data yang awalnya itu hanya berbentuk tabel dan Excel dan bisa divisualisasikan dan lebih interaktif untuk digunakan sama masyarakat khalayak ramai. Sebelum itu, izinkan saya memperlihatkan bagaimana WebGIS yang dibuat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan tadi. Kita coba contoh satu. Kita coba contohnya satu. Nah, WebGIS ini itu WebGIS monitoring penyu Pulau Mangkai. Nah, di mana WebGIS ini berfungsi untuk memonitoring atau melihat secara berkala. Jadi mana mulai dari monitoring dari penyu di Pulau Mangkai tersebut, yaitu kita bisa melihat gimana sih penyu mendarat dan semacamnya. Kita bisa lihat fitur-fitur yang ada pada dashboard. Nah, masyarakat pun jadi lebih mudah dan lebih paham. Oh, jadi gini data yang bisa kita yang dihasilkan oleh instansi tersebut gitu. Nah, dan juga di dalam web di sini juga ada fitur seperti filter wilayah. Misalnya kalau ini kan di Pulau Mangkai terdapat 2 wilayah, utara dan selatan gitu. Atau filter bulannya, waktunya, jenis penyunya apa, lokasi pantai di mana, dan statusnya apa. Gitu. Nah, begitupun dengan WebGIS yang lainnya, yang dimana misalkan kita ini WebGIS interaksi negatif buaya manusia se-Sumatera, yang dimana kurang lebih fiturnya sama, ada dashboard, ada filter untuk filter petanya, dan ada juga analisis statistik yang di bawahnya. Begitu juga dengan WebGIS database biota dilindungi, yang mana mempunyai dashboard, mempunyai analisis statistiknya, yang juga bisa interaktif. Kita bisa buka dari HP maupun laptop, lalu kita bisa sama filter juga, mau itu per tahun, mau itu di provinsi apa, kita bebas menentukan sendiri. Kita melihat datanya kayak gimana.
Nah ini, kita boleh zoom in, zoom out, kita lihat misalkan kalau di sini ada venue, misal seperti itu. Misalkan di sini ada lomba-lomba dan semacamnya. Itu fitur yang lebih interaktif, lebih bagus dan lebih bukan yang karena sebelumnya itu hanya sekedar data tabel dan hanya matriks belaka, tapi kita bisa menampilkan, kita bisa melihatkan lebih informatif, lebih interaktif untuk dikonsumsi ke layak ramai. Baik, sampai di sini saya menyampaikan materi. Jika ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa maupun Bapak Ibu, silakan ditanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Patricio. Jadi itu salah satu proyek yang sudah dikerjakan oleh mitra kita, Bapak Ibu. Kita ingin berkolaborasi dengan mahasiswa, dengan perguruan tinggi, juga membantu Bapak Ibu bagaimana kita juga bisa dapat mengembangkan WebGIS di daerah maupun wilayah kita. Harapannya ke depan memang kita punya pangkalan data spasial untuk daerah Kabupaten 50 kota, sifatnya web, kemudian data spasial atau data GIS. Mungkin kita tumpangkan saja nanti pertanyaan kepada Pak Patricio untuk sesi penyampaian masukan dan rekomendasi panelis. Lalu kita selanjutnya masuk ke acara intinya Bapak Ibu. Hari ini kita akan presentasi hasil kegiatan mahasiswa yang sudah turun ke lapangan, kemudian merancang WebGIS-nya, yakni kelompok SPKLA, ini untuk Nagari Batu Balang, kemudian kelompok SPKLB untuk Nagari Koto Tuo. Rekan-rekan mahasiswa kita akan terlebih dahulu presentasi baik kelompok A maupun kelompok B. Setelah itu kami harapkan ada sesi tanya jawab Bapak Ibu panelis yang sudah kami undang. Mohon untuk bertanya, silakan Bapak Ibu terkait apa yang sudah mahasiswa kerjakan. Kira-kira apa yang perlu masukan, apa mungkin saran terkait dengan hal tersebut. Jadi nanti modelnya kita akan presentasi dulu kelompok SPKLA dan SPKLB. Setelah itu kami akan menghimpun pertanyaan dari Bapak dan Ibu panelis. Maka langsung saja kita serahkan kepada kelompok SPKLA Nagari Batu Balang untuk mempresentasikan hasil WebGIS dan pelaksanaan survei lapangan yang sudah dilaksanakan. Ada Farizas, Ketua, dipersilakan. Tunggu dibagi. Enggak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu yang berkenan hadir untuk mengikuti Zoom tersebut, dan yang saya hormati juga kepada Bapak Nufirman sebagai dosen pengampu survei pemetaan kesesuaian dan lahan, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Baik, langsung saja masuk kepada WebGIS-nya. Nah, di sini kita akan mengetahui dari desain kami yang ala-ala mahasiswa
Itu aja. Di sini ada Bapak Nofirmansyah, apakah memang ini sinyal dari sana atau tempat saya yang enggak ini? Belum muncul, Pak. Jadi Oh, belum mungkin muncul ya? ada kendala teknis di kelompok A. Kita lanjut dulu Oh, ke kelompok B, Pak, supaya tidak lama-lama waktu. Kami iya, persilahkan iya. kepada Zikri Rahmat Wahyudi, Ketua Kelompok SPKLB Nagari Kota Tua untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nofirman selaku dosen pengampu pada mata kuliah survei pemetaan dan kesesuaian lahan dan Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah saya kerjakan bersama teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zikri Rahmat Wahyudi dari program studi pengelolaan agribisnis mahasiswa semester 4. Maaf Pak, mahasiswa semester 2 Pak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah website WebGIS Nagari Kota Tua yang kami buat sebagai media informasi geografis berbasis web. Website ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai wilayah Nagari Kota Tua, dokumentasi kegiatan yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Baik, langsung saja masuk pembahasan website. Pada halaman menu ini terdapat deskripsi singkat yang berjudul Survei Pemetaan dan Kesesuaian Lahan Nagari Kota Tua. Nah, selanjutnya kita masuk ke peta GIS Nagari Kota Tua. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa diklik peta Google My Maps-nya. Nah, mungkin ini tampilan pada peta Google My Maps-nya. Ini berikut data batas jorong Nagari Kota Tua. Mungkin karena di Google Map My Maps-nya kurang jelas datanya, kita masuk ke Google Earth. Nah, di sini kita masuk ke batas jorong Kota Tua, klik titik 3 ini. Klik zoom to fit. Apa ini? Ini orang sedang zoom, sedang belajar.
Mohon maaf Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, mungkin jaringannya atau laptopnya ada nge-lag atau ada kendala. Itu yang lain close saja sih. Terlalu banyak menunya di atas. Iya, Pak. Ya, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ada kendala. Mungkin inilah batas wilayah Jorong Nagari Kututuwo. Mungkin kita lewatkan dulu untuk peta ini. Kita Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa melihat hasil video profil Nagari Kututuwo yang ada di Sumatera Barat. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa melihat dan mendengarkan hasil video kami ini. Assalamualaikum Bapak Ibu, Ninyak Mamak, serta Bundok Kanduan sekalian. Senang sekali rasanya bisa menemani Bapak dan Ibu menyusuri cerita sejarah yang sangat dekat di hati kita melalui paparan ini. Hari ini kita bakal melihat lebih dekat gimana Nagari Kututuwo yang kita cintai ini terbentuk, diuji oleh zaman yang keras dan ya ibarat tanah liat di tangan perajin, terus dibentuk kembali jadi sesuatu yang makin kuat dan indah seiring berjalannya waktu. Nah, untuk perjalanannya, ada 5 babak yang bakal kita lewati bersama. Mulai dari asal-usul Kututuwo, masa kelam lautan api, masa perubahan pemerintahan yang penuh dinamika, momen kembali ke sistem nagari, sampai akhirnya pemekaran modern. Yuk, langsung saja kita mulai perjalanannya. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu asal-usul Kututuwo, di mana kita akan menggali pemukiman awal dan legenda-legendanya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sangat paham, tapi makna di balik nama ini sangat dalam loh. Kututuwo secara harfiah artinya memang kampung tua. Jadi ini bukan sekedar sebutan biasa, melainkan semacam gelar kebanggaan yang nunjukin statusnya sebagai pemukiman paling purba dan sekaligus menjadi akar bagi masyarakat luak 50-ah di sekitarnya. Ceritanya makin menarik kalau kita ingat legenda turun-temurun ini. Tidak lama setelah pemukiman awal berdiri, datanglah rombongan Datuk Simarajo Alam dari Pageruyung. Niat awalnya itu unik banget, mereka sebenarnya lagi mencari seekor kerbau bertanduk emas. Tapi karena kerbau legendaris itu tak kunjung ketemu, akhirnya mereka memutuskan buat menetap dan hidup berdampingan bersama Datuk Rajo Mamanggun. Seru ya, niat mencari kerbau malah menemukan rumah baru. Pertumbuhan komunitas awal kita ini benar-benar berjalan organik, berawal dari pemukiman yang sangat kecil yang disebut Taratak. Seiring orang-orang yang menetap makin banyak, wilayah ini berkembang menjadi dusun, sampai akhirnya mekar secara sempurna menjadi sebuah koto.
Nah, pas pendahulu kita mulai membuka lahan pertanian dan perladangan baru di sekitar wilayah Pulutan, Tanjung Pati, dan Padang Rantang, banyak orang dari nagari lain yang tertarik buat menetap. Disinilah tradisi Malakok berjalan sangat indah. Para pendatang disambut damai dan bergabung dengan mamak atau keluarga yang sudah ada lebih dulu. Benar-benar rukun dan guyup sekali. Masuk ke bagian kedua, Lautan Api di era penjajahan Belanda. Arah cerita kita mulai agak gelap di sini, tapi justru menunjukkan keberanian luar biasa dari pendahulu kita. Pernahkah kita merenung sejenak di tengah kekejaman masa itu, pengorbanan heroik macam apa sih yang rela diberikan kampung halaman kita ini untuk bertahan dari penjajahan Belanda? Coba kita bayangkan betapa beratnya beban di pundak mereka. Ini dia momen yang paling memilukan namun sangat membanggakan, yang kita kenal dengan sebutan Koto Tuo Lautan Api. Waktu itu, hampir seluruh rumah penduduk kita dibakar habis oleh tentara Belanda, hancur jadi abu. Banyak pejuang dan pemuda gagah berani yang gugur. Tragedi ini selamanya terukir sebagai simbol perjuangan dan pengorbanan tertinggi yang wajib kita kenang. Dan hebatnya, selama masa-masa penuh ujian api tersebut, nagari kita tetap ditopang kokoh oleh 4 jorong asli ini. Koto Tuo, Pulutan, Tanjung Pati, dan Padang Rantang. 4 pilar inilah yang berdiri tegar, bahu-membahu menahan gempuran sejarah. Lanjut ke bagian ketiga, perubahan pemerintahan, dekada pergeseran birokrasi, masa-masa penuh dinamika yang menguji ikatan tradisional kita. Saya yakin banyak dari Bapak dan Ibu yang jadi saksi hidup masa-masa membingungkan ini. Mulai dari tahun 1963, waktu kita digabung jadi Nagari 3 Batur Padang Barangan, lalu puncaknya di 1979. Bayangkan, sistem nagari kita dihapus total gara-gara Undang-Undang Nomor 5 diganti jadi sistem desa. Belum selesai bingungnya. Masuk tahun 90-an, desa-desa ini digabung-gabungkan lagi menjadi entitas-entitas yang baru. Kalau kita bandingkan langsung, kerasa banget loh perbedaannya. Sistem desa yang dipaksakan dari pusat itu sifatnya terlalu seragam dan malah memecah belah tata adat kita. Beda jauh sama sistem nagari kita yang tradisional dan berakar kuat pada nilai budaya. Gak heran kalau kehilangan sistem nagari saat itu rasanya seperti kehilangan sebagian dari roh kampung kita sendiri. Tapi syukurlah kita masuk ke bagian keempat, kembali ke sistem nagari, di mana kita berhasil merebut kembali akar budaya kita. Momen emas itu datang waktu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Tentu saja masyarakat kita nggak tinggal diam. Nenek mamak, tokoh masyarakat, alim ulama, cadiak pandai, bundukan duang, sampai pemuda langsung menggelar musyawarah yang sangat intens. Hasilnya sungguh manis. Wilayah-wilayah yang sempat terpecah itu berhasil kita gabungkan kembali menjadi Nagari 3 Batur Padang Barangan. Benar-benar kemenangan adat yang luar biasa. Nah, sekarang kita sampai di bagian kelima, pemekaran modern yang menyoroti pertumbuhan dan kepemimpinan saat ini. Mengingat penduduk kita yang makin banyak, pada tahun 2002, wilayah Nagari 3 Batur Padang Barangan secara bijaksana dimekarkan menjadi 3 nagari supaya pelayanannya lebih baik. Terbentuklah Nagari Koto Tuo, Nagari Lubuak Batingkok, dan Nagari Gurun. Nagari Koto Tuo tercinta akhirnya kembali menggunakan nama aslinya. Tentu saja, awal baru yang cerah ini butuh nakoda yang tangguh. Transisi ini diarahkan dengan sangat baik oleh wali nagari pertama kita waktu itu, Bapak Yuni Fasri, dan kemudian diteruskan dengan mulus oleh Bapak Syahrial DT Sinaro Panjang. Kepemimpinan mereka membawa nagari melewati masa pemekaran ini dengan indah. Sekarang ada satu angka kebanggaan nih, yaitu angka 6. Angka ini adalah bukti nyata seberapa pesatnya masyarakat kita bertumbuh, sampai-sampai pada tahun 2020 lalu, kita melakukan pemekaran wilayah jorong lagi. Coba kita rasapi sejenak Bapak Ibu. Dari sebuah pemukiman kecil pencari kerbau bertanduk emas di masa lalu, kini Koto Tuo telah menjelma menjadi nagari maju yang dengan bangga menaungi 6 jorong yang luar biasa dinamis. Ada Koto Tuo, Pulutan, Tanjung Pati, Padang Rantang, Simpang Ompek, sampai Taratak Padang Rajo. Semuanya saling melengkapi. Melihat sejauh mana Nagari Koto Tuo telah melangkah maju tanpa pernah menanggalkan pakaian adat istiadatnya, ada satu pertanyaan penutup buat kita semua. Bagaimana cara Bapak, Ibu, dan kita semua akan terus mewariskan cerita tentang ketangguhan dan peristiwa lautan api ini kepada anak cucu kita di rumah, supaya api semangat kebanggaan Koto Tuo tidak akan pernah redup di telan zaman. Mari kita renungkan dan terus ceritakan sejarah hebat ini. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mungkin itu hasil video sejarah Kutu Tuo yang ada di Sumatera Barat. Terima kasih sudah mendengarkan. Selanjutnya masuk ke dokumentasi foto kegiatan SPKL di Nagari Kutu Tuo. Pada foto pertama ini ada pelatihan di kelas menggunakan Google Earth untuk mengetahui jarak dari Sipang Politani ke ruang kampus Politani. Selanjutnya di sini kami mensurvei langsung di lahan atau kebun cabai, langsung turun ke lapangan. Mungkin ini gambarnya Bapak Ibu bisa dilihat. Selanjutnya di sini kami datang ke kantor Wali Nagari untuk meminta izin atas turun ke lapangan. Selanjutnya foto ini kami mengambil foto di area kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Selanjutnya ada berita kegiatan Nagari Kutu Tuo. Di sini di mana pembekalan dan praktis SPKL di kampus. Mahasiswa SPKL ini mengikuti pembekalan di kelas dan praktik pemetaan di lingkungan kampus sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, survei dan pemetaan lapangan langsung. Mahasiswa SPKL ini melaksanakan survei dan pengumpulan data spasial di lapangan untuk mendukung penyusunan peta tematik. Selanjutnya, persiapan diseminisasi Project Based Learning ini, mahasiswa SPKL melakukan finalisasi, laporan, dan media presentasi untuk kegiatan diseminasi hasil Project Based Learning. Untuk yang kendala peta tadi mungkin kita ulang. Di sini di Google Maps bisa Bapak Ibu dan teman sekalian diklik. Mungkin ini dia batas Jorong Nagari Kutu Tuo. Mohon tim A cepat-cepat. Baik, mungkin maaf Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ada kendala karena mungkin lelet jaringannya. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai website WebGIS Nagari Kutu Tuo. Semoga website ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyebaran informasi di tingkat nagari. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jika saya ada salah kata atau penyampaian kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ketua Tim SPKLA. Terima kasih Ketua Tim SPKLA. Kita lanjut. Ketua Tim SPKLB Nagari Kutu Tuo. Kita lanjut ke Ketua Tim SPKLA Nagari Batubala untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Dipersilakan kepada Bung Riza.
Baik. Balik. Baik. Batu get semua nih. Balik itu apa nih kan enak. Tuh. Lagi masih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan langsung saja masuk ke pemateri pada Batu Balang. Maaf sebelumnya tadi ada kendala. Baik, adapun saya akan langsung saja ke statistik data di Batu Balang. Itu ada 6 jorong dan penduduknya itu ada 8.500 dan fasilitasnya itu ada 25 dan objek wisatanya ada 15. Nah, langsung saja kita masuk ke maps-nya. Di, di sini kita bisa mengetahui batas-batas jorongnya. Nah, jadi kok Bapak Ibu untuk melihat hasil dari kami pemetaan ini bisa dilihat saja nanti di petanya. Nah, di sini juga ada tertera bagian lahan sawahnya dan bangunan. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke video asal-usulnya dari Batu Balang. Mohon Bapak Ibu untuk melihatnya sebentar. Pertanian adalah jawabannya. Hamparan sawah dan lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian ngebayangin sebuah tempat di mana tradisi kuno Minangkabau itu benar-benar hidup berdampingan sama kekayaan alam yang luar biasa? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar ekosistem memukau dari sebuah nagari yang super unik di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, yaitu Nagari Batu Balang. Kita bakal lihat gimana komunitas ini berhasil ngejaga warisan masa lalu mereka, tapi tetap terus melangkah maju ke masa depan. Oke, biar gampang, kita udah petain perjalanan kita kali ini ke dalam 6 poin utama. Mulai dari ngegali sejarah dan identitasnya, ngeliat alam dan pertanian, sumber daya manusia, tradisi dan kehidupan sosial, infrastruktur pendukung, sampai ngebahas potensi masa depan mereka yang berkelanjutan. Kita mulai dari akar yang paling dasar dulu ya, sejarah dan identitas. Nama Batu Balang sendiri tuh punya nilai historis yang terikat erat banget sama leluhur setempat. Dan kutipan ini benar-benar ngerangkum jiwa dari nagari tersebut. Tempat ini bukan sekedar area permukiman biasa loh. Ini adalah saksi hidup gimana masyarakat Minangkabau nerapin nilai-nilai adat, ngebangun kebersamaan, dan pastinya ngejaga banget semangat gotong royong dari generasi ke generasi. Lanjut ke bagian kedua dari nagari ini, alam dan pertanian. Kalau ngomongin tulang punggung ekonomi di sini, sektor pertanian adalah jawabannya.
Hamparan sawah dan lahan pertanian yang luas di sana tuh bukan cuma sekedar pemandangan yang manjain mata, tapi ini benar-benar sumber produksi pangan utama. Mayoritas warganya mendedikasikan diri bekerja keras sebagai petani buat mastiin ketahanan pangan nagari mereka tetap aman. Dan pastinya pertanian yang subur itu gak bakal jalan tanpa air kan? Nah, yang menarik di sini adalah gimana Batu Balang mastiin aksesibilitas air mereka. Mereka gabungin sumber daya alam kayak jaringan sungai dan ribuan sumur gali tradisional dengan infrastruktur yang lebih modern kayak jaringan pam dan depot air isi ulang. Komplit banget. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, sumber daya manusia. Angka 6.900 jiwa ini bukan sekedar angka di atas kertas loh. Ini adalah total populasi laki-laki dan perempuan pekerja keras yang sebenarnya jadi mesin penggerak utama di balik semua kemajuan nagari ini. Walaupun tadi kita sebut pertanian itu jadi pusatnya, masyarakat di sini ternyata dinamis banget. Kalian bisa lihat profesi mereka itu beragam. Banyak juga warga yang jadi wirausaha, berdagang, kerja kantoran di sektor swasta, dan bahkan mengabdi sebagai aparatur sipil negara. Adaptif banget kan? Terus buat mastiin keberagaman keahlian ini bisa terus berlanjut ke generasi berikutnya, Nagari ini udah nyiapin fondasi pendidikan yang lengkap. Dari TK, SD, sampai sekolah menengah semuanya ada. Ini tuh investasi langsung yang esensial banget buat ngebekelin anak-anak muda di sana. Kita geser ke bagian keempat, tradisi dan kehidupan sosial. Di tengah zaman yang serba cepat ini, nilai budaya dan lembaga adat di Batu Balang itu masih super aktif. Bayangin aja, mereka ngelola semuanya dari dalam, mulai dari musyawarah penting, ngurusin upacara pernikahan dan kematian, sampai nyelesain konflik warga itu murni pakai pendekatan adat. Keharmonisan benar-benar dijaga dari akar. Nah, ini dia yang bikin Nagari ini spesial, keseimbangannya. Di satu sisi, mereka mati-matian ngejaga warisan leluhur kayak rumah adat, barang pusaka, dan naskah kuno. Tapi di sisi lain, mereka nggak anti kemajuan. Mereka sangat memberdayakan masa kini, lewat organisasi modern semacam PKK, Karang Taruna, dan BUMN-AK buat ningkatin kesejahteraan. Perpaduan yang pas banget. Masuk ke bagian kelima, infrastruktur pendukung. Buat bikin semua ekosistem tadi berjalan lancar, pastinya butuh infrastruktur yang memadai dong. Dan Batu Balang punya itu semua. Akses jalan yang mulus buat mastiin distribusi hasil tani lancar. Ada fasilitas kesehatan kayak posyandu dan puskesmas pembantu. Belum lagi masjid dan surau yang tersebar sebagai pusat ibadah, ditambah jaringan listrik dan komunikasi yang stabil. Pelayanan publiknya benar-benar terjamin. Dan akhirnya, bagian keenam, potensi masa depan berkelanjutan. Berbekal semua kekuatan tadi, Batu Balang udah punya peta jalan yang jelas nih buat makin mandiri. Dalam jangka pendek, fokus utama mereka adalah memodernisasi sektor pertanian. Contoh nyatanya, bagi warga lokal tuh misalnya lewat pengenalan teknologi pengolahan pasca panen, atau penggunaan mesin tanam dan sistem irigasi yang lebih canggih. Ini jelas bikin kerja petani lebih efisien dan hasil panen makin meningkat. Kedepannya, mereka juga bakal gencar ngeberdayain UMKM lokal. Dan puncaknya, ngembangin pariwisata yang berbasis alam dan budaya. Intinya gini, perpaduan unik antara warganya yang ulet, semangat gotong royong yang mendarah daging, plus alam yang melimpah, ini jadi fondasi yang benar-benar tangguh. Nagari ini nggak cuma siap, tapi sangat optimis buat ngadepin tantangan apapun di masa depan dan mastiin kesejahteraan buat generasi berikutnya. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Gimana sinergi yang cantik antara sejarah, tradisi Minangkabau, dan kekayaan alam di Nagari Batu Balang ini bisa jadi inspirasi buat pembangunan desa-desa berkelanjutan di seluruh dunia? Pelajaran apa nih yang kira-kira bisa komunitas kita ambil dari semangat gotong royong mereka? Menarik banget buat dipikirin ya. Terima kasih udah nemenin saya ngebedah topik ini, teruslah belajar dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih? Baik, jadi begitulah asal-usul dari Nagari Batu Balang. Jadi Bapak Ibu, begitulah hasil kinerja kami untuk mencari video tersebut. Baik, adapun selanjutnya ini ada foto dokumentasi galeri kegiatan kami selama di Batu Balang. Nah, di sini kami ditemani oleh 6 kepala jorong, mulai dari Jorong Balai, Bonca, Pocia, Embacang, dan Kotoharo, dan yang terakhir Tiga Alwo. Nah, di sini kami ditemani oleh perjorong masing-masing untuk mensurvei lapangan yang ada di Batu Balang tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada juga berita kegiatan kami selama pemetaan di berbagai jorong masing-masing.
Baik, jadi gini ya, inilah gambaran fotonya. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf karena ada kesalahan teknis juga tadi. Jika ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan, dipersilakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada ketua tim. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan berikan B. Kemudian akan kita lanjutkan ke kesempatan kepada Bapak Bisron Hadi, SPDI MPD, anggota DPRD Kabupaten 50 Kota untuk bertanya ke dan tim B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamil lisani yafqahu qawli. Terima kasih moderator. Pertanyaannya mungkin saya akan sampaikan satu kepada kelompok SPKLA dan B. Itu SPKLA ini secara keseluruhan ini ya, menjawab silakan, nanti tim yang menjawab juga boleh satu-satu. Itu kan enggak harus ketuanya yang menjawab kan. Ada yang lain umpamanya apa kendala yang ditemukan di lokasi dalam menghimpun data seperti ini? Di lokasi, kendala-kendalanya apa saja? Pertanyaannya sama boleh ya? Boleh Pak. Jadi pertanyaannya sama untuk kelompok SPKL A dan B, sama pertanyaannya. Silakan jawab oleh SPKL A duluan. Kendala yang ditemukan di lapangan dalam mengumpulkan data ini kan kita ada mengumpulkan data, setelah itu baru kita akan kaitkan dengan web gitu ya. Jadi proyek ini bersifat untuk mendidik dan menyampaikan dan menjelaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kami berharap ini ada kendala enggak di dalam pengumpulan data dan untuk menghimpun kembali gitu yang ditemukan di lapangan. Silakan SPKLA. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin menjawab kepada Bapak. Untuk kendala kami selama di Batu Balang itu yang pertama untuk yang pertama itu ke Wali Jorongnya itu kami cuma sekali Pak di Pandu, dan selebihnya itu kami sendiri-sendiri. Jadi kendala kami itu banyak juga Pak, banyak juga yang tidak tahu untuk mensurveinya. Dan ada juga perjorongnya itu tidak Pak, tahu Wali lokasi Jorongnya berarti ya, terkadang tidak tahu tidak lokasi dan ketemu. tidak tahu data. Dan yang kedua itu untuk kendaraan kami itu Pak masih kurang. Mungkin itu saja Pak dari jawaban saya. Tim A, sekian. Terima kasih kembali kepada moderator. Silakan tim B. Moderator maaf, langsung saja ke SPKLB ya.
Baik, terima kasih kepada Bapak Bisron Hadi atas pertanyaannya. Mungkin kendala saya dan teman-teman ketika survei itu karena kami ada yang sebagian anak rantau kan Pak. Mungkin ada yang belum tahu Pak apa tempat-tempatnya itu Pak, daerahnya Pak. Bingung Pak. Nah, terus ada sebagian teman pas ngedata itu Pak, seharusnya kan per jorong itu kan misalnya ngedata gedung Pak. Tapi mereka ada yang ngedata itu cuma satu Pak. Seharusnya kan misalnya Jorong Tanjung Pati itu gedungnya di apa semua Pak, di data semua Pak, bukan hanya satu. Mungkin itu saja Pak untuk kendalanya Pak. Dan satu lagi Pak, ada mahasiswa juga yang nggak ada yang motor, jadi cuma beberapa mahasiswa yang ada motor, jadi susah Pak untuk datang ke tempat surveinya itu Pak. Mungkin itu jawaban dari saya Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Zikri Rahmat Wahyudi. Kami juga nanti ini apresiasi kerja untuk Ali Nagari juga kerjasama dari Politani nanti pada Dinas Pertanian dan juga kepada masih ada orang-orangnya di sini. Dinas Pertanian sama Bapelitbang dalam perencanaan untuk pembangunan ke depannya. Jadi kami juga berharap ini dari kampus terus ada kerjasama untuk ini semua, dan juga kawan-kawan Bapelitbang juga ini harus dicatat untuk bisa kita lanjutkan. Ini sebetulnya WebGIS ini kalau di kota-kota masih bisa kita lakukan, cuman untuk di 50 kota mungkin di ibu kota kabupaten saja dulu ini Bapak pengampunya juga Bapak Patricio tadi, kita berharap ini semuanya di 50 kota juga sudah bisa dilaksanakan gitu. Tapi karena ada di beberapa tempat kita masih ada blank spot, padahal ini sangat dibutuhkan di dalam untuk pembangunan dalam perencanaan pembangunan ke depannya. Jadi terima kasih banyak kepada pihak kampus yang memberikan tugas kepada adik-adik mahasiswa ini. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bisron Hadi. Kita lanjutkan dari Dinas Pertanian, mungkin Bapak Ibu yang mewakili untuk memberikan satu atau dua pertanyaan terkait dengan proyek yang sudah diberikan mahasiswa. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Mungkin mic-nya Pak. Mic-nya belum aktif. Masih mute Pak. Oke. Ya. Udah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama mohon izin dari Kepala Dinas, kebetulan beliau masih ada agenda dinas luar kota, jadi pada acara hari ini diwakili saya. Perkenalkan, nama saya Hendri Mulyani. Kebetulan pada saat ini kita sedang menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana. Baiklah Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan kepada peserta diseminasi proyek based learning, yaitu SUPE, pemetaan dan kesusahan lahan. Mohon maaf tadi kita yang di Nagari Pototuo tidak begitu jelas karena ada masalah teknis. Baiklah Bapak Ibu, para peserta diseminasi, kita mungkin ada satu saran menyangkut dengan survei pemetaan dan kesusahan lahan ini, yang mana
saya mungkin di antara SPKLA sama SPKLB itu memberikan saran tentang hasil surveinya itu kesesuaian lahan berupa rekomendasi terhadap kesesuaian lahan terhadap komoditi, apakah nanti menyangkut dengan kandungan unsur haranya, ya, sudah itu kemiringan tanahnya, sehingga rekomendasi tanaman apa yang akan ditindaklanjuti sebagai untuk arah dan kebijakan dari pertaniannya gitu. Mungkin itu satu aja gitu. Ya Pak Moderator, mungkin satu aja itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Silakan kelompok A dan B tanggapi kira-kira tanggapannya terkait dengan masukan dan saran dari Bapak Distan Horbun. Silakan menanggapi sarannya. Baik Pak, terima kasih atas sarannya dari tim A. Mungkin tanggapannya akan kami perbaiki lagi ke depannya. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Silakan tim B untuk menanggapi. Terima kasih kepada Bapak Distan Horbun atas sarannya. Saran yang Bapak berikan itu akan kami jadikan bahan evaluasi agar survei berikutnya dapat dilakukan dengan lebih baik, terutama dalam meningkatkan akurasi data dan kelengkapan informasi di lapangan. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada tim A dan tim B. Selanjutnya kami mohon dari Bapak Litbangda Kabupaten 50 Kota untuk memberikan satu pertanyaan untuk kelompok A dan kelompok B. Boleh nanti bertanya terkait apa yang sudah dikerjakan. Boleh juga nanti memberikan masukan dan saran. Kami persilahkan kepada perwakilan dari Bapak Litbangda. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf ini karena laptopnya tidak berfungsi dengan baik untuk audio, maka kita gunakan HP satu lagi ya. Jadi terima kasih ini dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, terutama mata kuliah SPKL yang sudah menginisiasi project based learning yang sangat baik. Dari perspektif Bapak Litbangda, kegiatan ini kami harapkan bukan sekedar tugas kuliah saja, tapi merupakan contoh nyata bagaimana perguruan tinggi dapat mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan data spasial digital. Saat ini perencanaan pembangunan memang sudah harus seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Bisron dari Dewan, kemudian Bapak Kabid dari Distan Horbun, kita harus berbasis data sehingga keberadaan WebGIS Nagari ini sangat relevan sekali. Baik, terima kasih ini tadi tim A dan tim B yang sudah menyampaikan terkait kondisi nagari yang sudah dilakukan pemetaan dan kesesuaian. Pertanyaan saya yang pertama, boleh dua ini moderator? Boleh Pak. Boleh. Yang pertama ya. Yang pertama itu saya ingin tahu nih jawaban dari Zikri maupun Nofirman apa itu terkait tujuan
dan manfaat dari kegiatan pemetaan ini bagi pembangunan nagari dan bagi mahasiswa. Coba disampaikan. Tujuan dan manfaat. Silakan langsung. Boleh tim A atau tim B, mana dulu aja cepat. Ya, baik Pak. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab dari Bapak Bapelitbangda 50 Kota. Di sini untuk tujuan kegiatan pemetaan kami selama di Batu Balang itu yang pertama mengetahui kondisi dan karakteristik suatu wilayah secara akurat. Dan yang kedua menyediakan data spasial sebagai dasar perencanaan pembangunan. Yang ketiga mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan permasalahan wilayah. Dan yang keempat itu ada mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Yang kelima itu menjadi acuan dalam pengolahan tata ruang dan lingkup secara berkelanjutan. Dan untuk manfaat pemetaan bagi pembangunan itu ada 5 bagian. Yang pertama membantu pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur secara tepat. Dan yang kedua mengurangi risiko bencana melalui pemetaan daerah seperti rawan bencana. Dan yang ketiga itu mendukung pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien. Yang keempat itu mempermudah evaluasi dan pengawasan program pembangunan. Dan yang terakhir itu mendorong pemberatan pembangunan sesuai kondisi wilayah tertentu. Kalau bagi mahasiswa itu manfaat pemetaan itu yang pertama menambah pemahaman tentang kondisi nyata di lapangan. Yang kedua itu seperti melatih keterampilan survei, pengumpulan data dan analisis spasial. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi pemetaan seperti GPS dan GIS. Yang keempat itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah berdasarkan data. Dan yang kelima menjadi bekal untuk penelitian pengabdian masyarakat dan dunia kerja di bidang perencanaan wilayah, lingkungan maupun agribisnis. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Jawabannya langsung tim B. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada Bapak Bapelitbangda 50 Kota. Untuk tujuan kegiatan survei pemetaan kesesuaian lahan itu memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai kondisi serta potensi lahan sebagai dasar dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan lahan dan secara tepat dan berkelanjutan. Untuk tujuannya itu, untuk manfaatnya itu adalah menyediakan data yang dapat digunakan pemerintah nagari sebagai acuan dalam menyusun program pembangunan dan pengambilan kebijakan, membantu mengoptimalkan pemanfaatan lahan sesuai potensinya, serta menjadi pengalaman belajar bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu, meningkatkan keterampilan survei lapangan, dan pemetaan dan analisis data. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya tim A dan tim B. Kita lanjut kepada Bapak Wali Nagari Batu Balang atau yang mewakili Pak Senak. Silakan Pak, satu pertanyaan baik untuk tim A dan tim B, atau boleh 2 pertanyaan khusus untuk tim A saja Pak. Silakan Pak, karena itu Nagari Batu Balang yang dilaksanakan kegiatan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator. Salam hormat Bapak dari anggota DPRD, Bapak Bisron, dari Dinas Pertanian, Pak Pelitbang. Pertama sekali kita mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus
Politeknik Pertanian yang telah memfasilitasi adik kita untuk melaksanakan survei pemetaan dan kesesuaian lahan di Nagari Batualang yang merupakan salah satu mata kuliah. Yang kedua, kita mengajukan dulu permohonan maaf dari Bapak Wali Nagari. Seharusnya Pak Wali Nagari sendiri yang menghadiri Zoom, dan beliau sekarang ini ada agenda lain, agenda secara adat, jadi diwakili oleh saya, Desawal, selaku Sekretaris Nagari Batualang. Baik, ini saran kepada adik-adik kita dari mahasiswa, dari kelompok A khususnya, yang kemarin survei di Nagari Batualang. Pertama, dari awal disampaikan dari mahasiswa, apa kendalanya? Ternyata terkendala adalah di pendampingan di lapangan. Ini kita sarankan nanti kepada Bapak dari pihak pengasuh, ini waktunya terlalu pendek untuk adik kita untuk melaksanakan survei. Terlalu pendek. Dan selanjutnya, kita dari Nagari menyarankan kepada baik pihak kampus ataupun dari mahasiswa, yang namanya survei dan pemetaan untuk kesesuaian lahan, tentu kita mengumpulkan data, itu data tentang potensi wilayah dan keadaan lahan di suatu nagari. Khusus untuk Nagari Batualang, kami mohon nanti ini kita lanjutkan nanti untuk survei kesesuaian lahannya. Tentu saja, contohnya di nagari kami. Ada nanti survei ke nagari kami, tentu dasar surveinya nanti tentu ada tujuannya adalah untuk kesesuaian lahan. Dan kesesuaian lahan itu nanti tentu ada beberapa parameter nanti yang harus kita survei. Pertama tentu iklim, topografi. Iklim dan topografi oke, nanti bisa kita ambil dari literatur. Nah, yang sangat penting di Nagari Batualang adalah keadaan dan kondisi tanah itu sendiri. Bagaimana teksturnya, jenisnya, keadaan humus atau C organiknya, bahkan sampai ke analisa pH-nya. Karena pada umumnya di Nagari Batualang, itu para petani tidak mengetahui tentang C organik, keadaan humus, keadaan pH. Itu nanti yang perlu kita survei. Surveinya nanti tentu kita ada blok-bloknya. Blok-blok misalnya jorong tadi 6. Jorong 1, jorong 2, jorong 3, jorong 4, sampai ke jorong 6. Nah, itu nanti kita survei. Ini kondisi tanahnya, ini keadaan humusnya, ini C organik, dan ini pH-nya. Itu nanti akan keluar rekomendasi. Yang terakhir, itu nanti adik-adik kemarin survei. Sesuai dengan judul kita, pemetaan dan kesesuaian lahan. Adik-adik sudah survei ke setiap jorong. Di sana pasti ditemukan tanaman pangan, tanaman padi, tanaman perkebunan. Nah, pertanyaan kita, apakah sudah disurvei keadaan tanah di sana? Kalau sudah disurvei keadaan tanah di sana, cocok enggak? Oh, rekomendasinya nanti sesuai, tidak sesuai, atau marginal sama sekali, atau bermasalah sama sekali. Nah, itu nanti. Terakhir nanti hasil survei tersebut tentu kita interpretasikan melalui peta. Nah, di peta itulah nanti kita bisa klik aja. Kita klik lahan ini kondisinya. Kita klik lahan di wilayah ini kondisinya. Apa rekomendasi kita nanti? Itu sangat bermanfaat nanti bagi masyarakat kita. Nah, dan juga untuk pemukiman. Satu nanti saran kita kepada adik-adik, di Nagari Batualang, ini adalah potensi besarnya adalah ayam petelur. Ayam petelur ini udah ratusan ribu ekor di Batualang. Nah, itu nanti silakanlah disurvei di mana titiknya nanti kandang atau pusat-pusat produksi ayam petelur di Nagari Batualang itu. Nanti ditampilkan dalam peta WebGIS. Satu kali klik nanti orang tahu. Sini potensi ayam petelur sekian ribu ekor menghasilkan sekian butir per hari. Nah, kita hubungkan pula nanti ke potensi ketersediaan lahan yang ada. Kita tampilkan pula di WebGIS. Ada lahan nanti yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung para peternak itu dalam penyediaan pakan. Contohnya, rekomendasinya nanti adalah tanaman jagung. Jagung itu kan dibutuhkan nanti oleh para peternak itu. Sekian volume ayam dan sekian ketersediaan lahan yang ada di Nagari Batualang yang bisa kita jadikan potensi. Nah, itu. Nah, sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Senang Batubalang. Silakan langsung ditanggapi tim A khususnya yang melakukan kegiatan di Nagari Batubalang. Baik, terima kasih Pak. Saya atas kritik dan sarannya, masukan tersebut memberikan sudut pandang baru bagi kami dan akan kami tindak lanjuti agar hasil penelitian tersebut menjadi dengan lebih baik. Perihal kondisi dan kesesuaian lahan akan kami lengkap ke depannya karena belum disurvei secara rinci yang disebabkan waktu terlalu singkat bagi kami, Pak. Cukup sekian kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada tim SPKLA Nagari Batubalang. Ini juga jadi catatan untuk tim Nagari SPKLB lengkapi data sistem SPKLA tadi terkait dengan akhir dari Nagari Kota Tua ke Pak LB. Pada Pak Wali kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama izin Pak anggota DPRD Kabupaten Maluku Kota, Bapak Bisron Hadi, Bapak Kepala Dinas di Stan Horbun yang diwakili oleh Pak Kabid, Bapak Hendra Mulyani. Seterusnya Bapak dari Balit Bangda 50 Kota dan Bapak-Bapak dosen dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dan yang kami banggakan adik-adik mahasiswa program studi agribisnis. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas program atau tugas kuliah dari program studi agribisnis ini yang kami merasakan di Nagari Kota Tua akan sangat banyak manfaatnya ke depan WebGIS ini untuk keberlanjutan pembangunan di Nagari Kota Tua ini. Sesuai yang dikatakan oleh Bapak dari Balitbangda tadi, itu perlu kita pelajari dan lebih kita tingkatkan tentang WebGIS ini ke depannya. Tentu kami menyadari adik-adik ini waktu untuk surveinya sangat sedikit dan sebentar sekali waktunya. Tentu hasilnya belum maksimal. Kedepannya kami berharap kepada Politeknik Pertanian Payakumbuh tetaplah melanjutkan program ini Pak. Bukan hanya sebagai tugas kuliah adik-adik mahasiswa, tetapi ini menjadi program khusus atau prioritas nanti dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, khususnya kepada semua nagari di 50 kota, terkhusus untuk Kecamatan Harau, yang mana Kecamatan Harau ini merupakan ibu kota Kabupaten 50 kota. Dan kami sangat berharap kepada adik-adik teruslah mengembangkan website WebGIS ini sehingga dapat benar-benar dimanfaatkan di Nagari, terutama untuk pilot proyeknya hari ini Nagari Kota Tua dan Nagari Batubalang. Sekian saja dulu Pak, Pak kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tim B untuk menanggapi. Baik, terima kasih kepada Bapak dari Kota Tua. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Kami sangat setuju bahwa pengembangan WebGIS masih perlu dipelajari dan ditingkatkan agar fitur maupun data yang disajikan semakin lengkap dan akurat. Kami juga menyadari bahwa waktu
survei yang terbatas membuat hasil yang diperoleh belum maksimal. Oleh karena itu, kami berharap program ini dapat dilanjutkan secara berkelanjutan, bahkan menjadi program khusus di kampus sehingga pemetaan dan mencakup seluruh nagari di Kabupaten 50 kota ini. Kami sebagai mahasiswa juga berkomitmen untuk terus mengembangkan WebGIS ini agar dapat memanfaatkan secara optimal oleh pemerintah nagari dalam mendukung perencanaan dan pembangunan ke depannya. Baik, itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada tim A dan tim B. Baik, Bapak Ibu tim panelis, telah berakhir sesi uji dan tanya jawab terkait dengan hasil pekerjaan kelompok SPKLA Nagari Batu Balang dan SPKLB Nagari Kota Tua. Untuk itu kita berharap Bapak Ibu dapat mengirimkan nilai. Nanti pada akhir sesi kita akan mengumumkan kira-kira tim mana yang mendapatkan nilai tertinggi. Namun sebelum itu kita akan terlebih dahulu melihat demonstrasi untuk WebGIS Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Kepada tim WebGIS Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, kami persilahkan sambil Bapak Ibu panelis kami menunggu nilai baik untuk tim A dan tim B untuk kami bantu kompilasi. Silakan kepada Ibnu Khalif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Nofriman selaku dosen pengampu mata kuliah survei pemetaan dan kesesuaian lahan, Bapak Ibu yang berkenan hadir, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan Zoom di siang hari ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Nofal Mabiwa dari Program Studi Pengolahan Agribisnis semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek Basic Learning yang telah kami kerjakan, yaitu WebGIS Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan saya menjelaskan setiap fitur yang terdapat pada website ini. Video bisa ditampilkan. Iya, baik, pertama kita masuk ke halaman beranda. Halaman ini merupakan tampilan awal yang akan dilihat oleh para pengguna ketika membuka website. Oleh karena itu, kami mendesain halaman ini agar sederhana, menarik, dan mudah dipahami. Pada bagian atas terdapat menu navigasi yang memudahkan para pengguna berpindah ke setiap halaman seperti beranda, foto anggota, peta, video, dan galeri dan berita. Kami juga menggunakan tampilan yang responsif sehingga website tetap nyaman diakses melalui komputer maupun telepon genggam. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur. Pada halaman berikutnya terdapat foto para anggota yang bekerja dalam pembuatan WebGIS Kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Yang dimana di ujung kiri terdapat saya sendiri, Muhammad Nofal Mabiwa sebagai ketua, dan di samping saya adalah Suci Lestari, kuasa ribu. Di samping lagi Rabi Hanum Tabunan dan Ais Nyanti. Selanjutnya pada halaman selanjutnya terdapat dari WebGIS yang saya buat. Untuk jelas, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, klik sebelah ujung kanan.
Di sini dapat kita lihat batas-batas dan wilayah yang ada di kampus Politeknik Negeri Payakumbuh. Untuk sebagai contoh, saya akan mengklik program studi agribisnis, dari mana di atas terdapat foto ruangan yang ada di program studi agribisnis, dan di bawahnya nama ruangannya dan deskripsi ruangannya, yaitu ruangan ini terdapat di gedung jurusan bisnis pertanian di lantai 2. Pada halaman selanjutnya terdapat foto profil kampus Politeknik Negeri Payakumbuh. Dan pada halaman berikutnya terdapat galeri kegiatan yang kami lakukan. Di sini dapat dilihat para mahasiswa tidak hanya membuat pemetaan di handphone atau di laptop saja, tapi kami kami turun langsung ke lapangan untuk mensurvei, yang bertujuan agar data yang kami buat sesuai dengan realitanya. Dan pada halaman terakhir terdapat berita kegiatan. Yang pertama yaitu persiapan dan pembekalan materi SPKN di kampus. Dan setelah itu proses survei dan pemetaan di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Dan pada tahap terakhir persiapan yaitu persiapan kegiatan diseminasi hasil project based learning. Mungkin demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai website WebKis Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Melalui website ini, kami berupaya menghadirkan media informasi digital yang mengintegrasikan peta, video, galeri dokumentasi, dan berita kegiatan ke dalam satu platform yang mudah diakses oleh masyarakat. Kami berharap website ini dapat memberikan manfaat sebagai media informasi sekaligus menjadi salah satu bentuk penerapan teknologi sistem informasi geografis dalam mendukung penyebaran informasi di lingkungan kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Kami menyadari bahwa website ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan website di masa mendatang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil presentasi dari rekan-rekan mahasiswa kita, Bapak Ibu. Kita masuk sesi terakhir. Meski tadi sudah ada tanggapan serta masukan, kami ingin kembali meminta statement dan tanggapan Bapak Ibu secara keseluruhan terkait kegiatan ini, 1 bait saja atau beberapa bait juga boleh, terkait dengan statement dan tanggapan keseluruhan kegiatan kita ini. Kebetulan kita ada mitra Bapak Ibu di sini, ada stakeholder pemerintah daerah juga, ada mitra praktisi GIS juga bisa nanti kita tanya. Kemudian juga ada perguruan tinggi, ada rekan-rekan mahasiswa. Ke depan bagaimana program kita ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Memang hasil yang didapat pada hari ini memang jauh dari kata sempurna Bapak Ibu, tapi harapan kami memang dengan adanya masukan dari Bapak Ibu, keinginan kita untuk terus berkolaborasi bisa sama-sama untuk mengembangkan Kabupaten 50 Kota lebih maju lagi. Untuk pertama kami minta statement dan tanggapan dari Bapak Wali Nagari Kota Tuo, Bapak Dion Isnaini. Meski sudah memberi tanggapan tadi Pak, kami ingin mendengar lagi kira-kira apa yang perlu kami perbaiki. Tadi mintanya dari pembelajaran, kalau bisa jangan hanya pembelajaran, kalau bisa tugas akhir Pak, alhamdulillah sekali ini sebetulnya Pak. Kolaborasi dengan mahasiswa tugas akhir biasanya lebih bagus hasilnya Pak. Jadi ini juga penyemangat untuk mahasiswa kita. Jadi silakan Pak, mungkin statement terakhir Pak
penutup dari Bapak terkait dengan kegiatan kita, rangkaian kegiatan kita ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Nofirman. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini Pak. Website web GIS ini. Kami berharap ke depannya tetap berlanjut. Mudah-mudahan benar-benar terpakai bagi Nagari Kota Tua. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Jadi memang dengan adanya WebGIS atau website data spasial, kami sebetulnya tidak ingin menandingi website yang sudah ada, tapi ini menjadi salah satu bagian dari website yang sudah ada, kita perkuat, kita perkokoh. Kemudian kepada Pak Setna, Pak Des dari Nagari Batu Balang untuk memberikan statement terakhir Pak kegiatan kita Pak sebelum kita umumkan pengumuman pemenangnya. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Pak, proyek kita ini sangat bermanfaat Pak. Sangat bermanfaat untuk penyajian data dan potensi wilayah. Jadi kata kuncinya Pak, sangat bermanfaat untuk penyajian data dan potensi wilayah, apalagi nanti bisa ditampilkan di dalam bentuk web GIS Nagari. Saran selanjutnya Pak ya, permintaan selanjutnya ini kalau nanti sekiranya adik-adik mahasiswa di dalam kegiatan tugas akhirnya nanti laporan akhir yang berniat nanti membuat peta web GIS di Nagari Batu Balang, kita di pemerintahan Nagari Batu Balang siap untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh adik-adik kita Pak. Sementara itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Des. Mudah-mudahan kita bisa lanjut terus kolaborasi Pak, karena Nagari Kota Tua dan Nagari Batu Balang ini kalau di peta itu Pak beririsan dengan kampus Politani. Rasanya tentu Nagari inilah yang bisa kami jangkau terlebih dahulu. Jauh-jauh kalau bisa Nagari yang lebih dekat dengan kita yang memang jadi inti lokasi wilayah kita. Kemudian kita minta statement terakhir dari Bapelid Bangda Kabupaten 50 Kota kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Kami mengapresiasi kerja keras mahasiswa dan dosen pembimbing. Produk yang dihasilkan hari ini bukan hanya memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah, tapi diharapkan juga punya nilai strategis bagi pembangunan daerah. Ke depan kami berharap WebGIS Nagari ini terus dikembangkan menjadi basis data spasial yang terintegrasi, mutakhir dan dapat dimanfaatkan dalam penyusunan RPJM Nagari, RKP Nagari, maupun menjadi bagian dari sistem perencanaan Kabupaten 50 Kota. Semoga kolaborasi Politeknik Pertanian, pemerintah Nagari, dan pemerintah daerah dapat terus berlanjut sehingga data yang dihasilkan itu benar-benar menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Nah, itu barangkali yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini sebetulnya program kita tahun lalu dengan Bapelid Bangda Pak. Dengan mahasiswa semester 7 belum terencana dengan baik. Sudah kami upayakan, sebetulnya sudah diseminasi, tapi hasil yang kami dapatkan dari mahasiswa belum layak, artinya kami ajukan. Nah, ini sebetulnya juga masih belum sempurna Pak, tapi kami paksa juga rekan-rekan mahasiswa kita untuk tetap presentasi. Alhamdulillah dengan sedikit keberanian, alhamdulillah mereka bisa tetap presentasi walau ala kadarnya. Tapi alhamdulillah ini sudah menunjukkan semangat kita untuk sama-sama memajukan Kabupaten 50 Kota. Harapan kami terus disupport nih Pak dari Bapelid Bangda untuk kegiatan pengelolaan data spasial Pak. Mudah-mudahan nanti kita butuh salah satu server ini Pak. Jadi pusat data spasial ini Pak. Dengan Bapelid Bangda ini kita rencana ada program Memandala. Kalau bisa diteruskan untuk itu lebih bagus sekali Pak. Terima kasih Pak. Kami tunggu Pak Nofirman.
Nah, mungkin Pak Kabit ada sedikit kendala. Kami persilakan terakhir. eh, Ya, Silakan Assalamualaikum. Pak. Silakan Pak. Ya Pak Moderator, baiklah mungkin sudah mendengar dari acara diseminasi ini, eh, yang mana kita mungkin dengan Politani telah melaksanakan kerjasama sebelumnya ya Pak Moderator. Itu kemarin kita udah membuat dokumen kesusahan lahan untuk Central Agro ya. Cuman itu saran tadi seperti yang setelah mungkin saya udah ada membaca dikit-dikit ya tentang dokumen itu. Ada salah satu yang saya sampaikan tadi Pak, masalah kesesuaian lahan itu lebih baiknya dirincikan lagi terhadap kesesuaian terutama tadi sampaikan oleh Pak Wali dari Batu Balang gitu kan, sesuai iklim mungkin udah normal-normal aja, tapi unsur-unsur hara tanahnya lebih detail lagi hendaknya gitu, sehingga ini menjadikan suatu rekomendasi yang spesifik lokasi ya, spesifik lokal gitu, sehingga kita dapat petani-petani kita dapat langsung berbudidaya sesuai dengan rekomendasi ini, sehingga produksi dari hasil pertanian akan meningkat dan petani akan sejahtera gitu. Mungkin itu Pak, untuk kerjasamanya nanti kalau ada kegiatan-kegiatan lainnya nanti mungkin akan dikerjasamakan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak masukannya. Ini juga mudah-mudahan nanti melalui Prof. Afrizar, ini memang bidangnya betul kesesuaian lahan nih Pak. Nah, bisa membantu kita untuk mendeteksi lahan ini sesuai lahannya untuk apa. Melalui aplikasi juga tuh Pak. Rencana kami coba mengembangkan itu. Mudah-mudahan bisa Pak. Butuh memang dukungan support juga dari Dinas Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan. Terima kasih Pak. Terakhir kepada Bapak Bisron Hadi, anggota DPRD, mungkin statement terakhirnya Pak terkait kegiatan kita hari ini Pak. Dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Ini yang pertama apresiasi buat kedua SPKL tadi, walaupun yang dia tampilkan kata kita kurang maksimal, tapi itu yang gangguan tadi itu tuh Pak moderator, itu mungkin karena apa? Karena tim teknis itu cuman, tapi secara materi mudah-mudahan udah bagus, dan kami berharap ini lebih global lagi, bukan hanya sekedar di pertanian. Sebagai wakil rakyat kami berharap ini ada secara keseluruhan, ada data orang miskinnya, penerima PKH-nya, penerima bantuannya, dan apa yang telah ada di negara itu hendaknya sudah ada itu kali tekan aja atau sekali tekan satu tombol kita bisa menemukan data semuanya masyarakat kita itu. Jadi itu maka yang kami itu bisa terjadi kerjasama antara manajemen kampus dengan pemerintah daerah. Jadi kami berharap ada seperti satu bank data lah gitu kan. Jadi bank data yang bisa kita banggakan di 50 kota berkat kerjasama dengan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Itu saja, terima kasih Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu panelis, stakeholder, dengan Bapak Ibu mitra yang sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan bisa berlanjut dengan kolaborasi-kolaborasi selanjutnya. Kami berharap juga ini juga bisa membantu kami untuk mencarikan istilahnya tugas akhir juga untuk mahasiswa. Kalau sudah tugas akhir mereka profesional, Bapak Ibu, mereka harusnya juga sudah siap menghadapi dunia kerja. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir
pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih kepada Pak Patricio Mantara selaku mitra kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalin kerjasama juga dengan Kabupaten 50 Kota, Pak, untuk kegiatan WebJS kita. Segera nanti kita coba follow up. Rencana kami, Bapak Ibu, ada mahasiswa semester 7. Jadi memang itu mahasiswa semester akhir yang mata kuliahnya adalah Sistem Informasi Perkebunan. Insya Allah kalau ada kesempatan kami akan segera follow up ke instansi Bapak Ibu kira-kira topik apa yang cocok untuk kegiatan mereka selanjutnya. Tiap semester ini